Pengertian berkas indeks sekuensial. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengorganisasi kumpulan record yang membutuhkan akses record secara sekuensial maupun akses record secara individu berdasarkan nilai K adalah organisasi berkas indeks sekuensial. Jadi, berkas indeks sekuensial merupakan kombinasi dari berkas sekuensial dan berkas relatif. Adapun jenis akses yang diperbolehkan yaitu ada akses sekuensial, ada akses direct. Sedangkan jenis prosesnya ada dua jenis, yaitu batch dan interaktif. Adapun struktur berkas indeks sekuensial yaitu indeks sama dengan binary sequence tree. Yang kedua, data sama dengan sekuensial. Indeksnya digunakan untuk melayani sebuah permintaan untuk mengakses sebuah record tertentu. Sedangkan berkas data sekuensial digunakan untuk mendukung akses sekuensial terhadap seluruh kumpulan record. Adapun di sini struktur pohon. Sebuah pohon atau yang disebut dengan bahasa Inggrisnya tree adalah struktur dari sekumpulan elemen dengan salah satu elemennya merupakan akarnya atau rod dan sisinya yang lain merupakan bagian-bagian pohon yang terorganisasi dalam susunan berhierarki dengan rod sebagai puncaknya. Contoh umumnya yaitu di mana struktur pohon sering ditemukan adalah pada penyusunan silsilah keluarga, hierarki suatu organisasi, daftar isi suatu buku dan lain sebagainya. Adapun di sini contoh silsilah keluarga ya, atau yang disebut dengan struktur pohon. Seperti ini ya. Adapun pohon biner, salah satu tipe pohon yang paling banyak dipelajari adalah pohon biner. Pohon biner adalah pohon yang setiap simpulnya memiliki banyak dua buah cabang atau anak. Nah, contoh binernya ya, kayak seperti gini ya. Pada gambar tersebut, memperlihatkan struktur berkas indeks sekuensial dengan sebuah indeks berikut pointer yang menunjuk ke berkas data sekuensial. Nah, pada contoh gambar di sebelah sini, indeksnya itu disusun berdasarkan binary search tree. Indeksnya digunakan untuk melayani sebuah permintaan untuk mengakses sebuah record tertentu. Sedangkan berkas data sekuensial digunakan untuk mendukung akses sekuensial terhadap seluruh kumpulan record. Selanjutnya, implementasi organisasi berkas indeks sekuensial. Ada dua pendekatan dasar untuk mengimplementasikan konsep dari organisasi berkas indeks sekuensial. Satu, block indeks dan data atau dinamik. Dua, prim dan overflow data area atau static. Kedua pendekatan tersebut menggunakan sebuah bagian indeks dan sebuah bagian data, di mana masing-masing menempatkan berkas yang terpisah. Alasannya karena mereka diimplementasikan pada organisasi internal yang berbeda. Masing-masing berkas tersebut harus menempati pada alat penyimpanan yang bersifat direct access storage device atau DASD. Blok indeks dan data. Pada pendekatan ini, berkas indeks dan berkas data diorganisasikan dalam blok. Berkas indeks mempunyai struktur tree, sedangkan berkas data mempunyai struktur sekuensial dengan ruang bebas yang didistribusikan antar populasi rekor. Prim dan overflow data area. Pendekatan lain untuk mengimplementasikan berkas indeks sekuensial adalah berdasarkan struktur indeks, di mana struktur indeks ini lebih ditekankan pada karakteristik fisik dari penyimpanan dibandingkan dengan distribusi secara logik dari nilai K. Indeksnya ada beberapa tingkat, misalnya tingkat silinder dan tingkat track index. Berkas datanya secara umum diimplementasikan sebagai dua berkas, yaitu prim area dan overflow area. Misal seperti silinder dari alat penyimpanan mempunyai 4
Truk. Pada berkas binatang ada 6 silinder yang dialokasikan pada print data area. Truk pertama atau nomor 0 dari setiap silinder berisi sebuah indeks pada record key dalam silinder tersebut. Berikut ini adalah merupakan gambar penyimpanan berkas indeks sekuensial. Organisasi berkas dengan banyak key. Organisasi berkas yang memperbolehkan record diakses oleh lebih dari satu key field. Teknik yang dipakai untuk organisasi ini hampir semua pendekatan bergantung pada pembentukan indeks yang memberi akses langsung dengan nilai key. Teknik untuk pemberian hubungan antara sebuah indeks dan data record dari berkas secara inversion dan multilist. Organisasi inverter file, suatu pendekatan dasar untuk memberikan hubungan antara sebuah indeks dan data record dari file atau inversi. Sebuah key pada indeks inversi mempunyai semua nilai key di mana masing-masing nilai key mempunyai penunjuk ke record yang bersangkutan atau inverted file. Sebuah indeks inversi dapat dibuat bersama sebuah relative file atau sebuah indeks sekuensial. Primary key merupakan key yang dipakai untuk menentukan struktur storage dari file, sedangkan secondary key adalah key lainnya. File yang mempunyai indeks inversi untuk setiap data field disebut completely inverted. File yang bukan completely inverted tapi paling sedikit mempunyai satu indeks inversi disebut partially inverted file. Organisasi multilist file merupakan suatu pendekatan lain yang memberikan hubungan antara sebuah indeks dan data record dari sebuah file disebut organisasi multilist file. Seperti sebuah inverted file, sebuah multilist file mempunyai sebuah indeks untuk setiap secondary key. Organisasi multilist file berbeda dengan inverted file, di mana dalam indeks inversi untuk sebuah nilai key mempunyai sebuah penunjuk untuk sebuah data record dengan nilai key, sedangkan dalam indeks multilist untuk sebuah nilai key mempunyai hanya sebuah penunjuk untuk data record pertama dengan nilai key. Data record mempunyai sebuah penunjuk untuk data record